Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah sebelumnya kita sudah belajar mengenai kinematika geraknya, yaitu dalam bab gerak dalam ruang, di mana kita tahu mekanika memang dibagi dua topik utama ya, yaitu mengenai kinematika dan juga mengenai dinamikanya. Nah, untuk kinematika kita sudah belajar di video sebelumnya ya, yang mengenai gerak dalam ruang, di mana karena di situ kinematika, jadi kita hanya membahas seputar besaran-besaran yang mengenai mekanika geraknya, entah itu kecepatan, percepatan, posisi, ya seperti itu. Berbeda dengan yang sekarang nanti kita bahas, yaitu mengenai dinamika geraknya. Nah, kalau berkaitan dengan dinamika gerak, maka di situ artinya kita sudah mempelajari menyangkut penyebab dari gerak itu sendiri, yang kita tahu bahwa penyebab gerak adalah gaya ya. Jadi kalau dalam hal kinematika kita masih belum belajar mengenai bagaimana benda itu bergerak, tapi dalam video kali ini ya kita akan membahas penyebab gerak itu sendiri, yaitu kita mengenalnya sebagai gaya ya. Nah, berkaitan dengan dinamika gerak, maka hal yang paling penting adalah kita harus tahu prinsip-prinsip dasar dari hukum Newtonnya. Jadi hukum Newton inilah yang mengatur semua mekanika gerak ya yang ada di kehidupan kita sehari-hari lah gitu. Jadi uniknya memang semua mekanika gerak yang ada di kehidupan kita itu sederhananya bisa kita istilahnya bisa kita perhitungkan lewat 3 hukum Newton ini ya. Yaitu ada hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, sama hukum ketiga Newton. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, tapi meskipun semua bentuk dinamika geraknya kita bisa gunakan dengan prinsip Newton di sini, tetap di situ masih ada beberapa batasan yang masih belum bisa dipenuhi oleh hukum Newton itu sendiri ya. Batasan yang pertama, untuk dimensinya hukum Newton berlaku untuk skala makroskopiknya. Makanya dia akan berlaku sangat baik hasilnya untuk benda-benda di sekitar kita, kehidupan sehari kita, dan juga bisa untuk yang pergerakan bintang-bintang ataupun planet ya. Nah, namun berbeda kalau kita sudah masuk ke ranah mikroskopiknya. Kalau kita sudah berkaitan dengan atom, partikel, maka kajiannya bukan pakai hukum Newton lagi, maka itu udah masuk ke mekanika kuantum ya. Kalau yang sekarang ini kita sebutnya sebagai mekanika Newton, seperti itu. Itu batasan yang pertama. Kemudian batasan yang kedua, hukum Newton juga berlaku untuk jumlah partikelnya yang tidak terlalu banyak. Misalkan entah itu 1 atau 2, 3 partikel masih enaklah kita bisa gunakan hukum Newton ya. Nah, namun meskipun begitu, hukum Newton juga akan memiliki kesulitan yang cukup ribet gitu ya. Kalau misalkan kita sudah memasuki persoalan yang mulai kompleks, misalkan kayak katrol dihubungkan oleh dengan banyak katrol yang lain, maka itu akan cukup rumit nanti penjelasannya kalau kita menggunakan prinsip hukum Newtonnya. Maka orang dari hukum Newton itu dasarnya merubah sedikit bentuknya ya, yang kemudian kita kenal persamaannya sebagai dinamika Lagrange maupun Hamiltonian. Itu kalau kita masuk ke persoalan-persoalan yang lebih kompleks interaksinya ya. Tapi kalau misalkan berkaitan dengan jumlah partikel yang sangat banyak, entah itu kayak partikel gas atau partikel zat cair, karena kita tahu maupun gas dan zat cair kita bisa pandang sebagai banyaknya kumpulan partikel atau molekul ya, dimana kan mereka saling berinteraksi satu sama lain, dan kita nggak mungkin mengecek satu-satu partikel dengan hukum Newton ya. Nanti akan ada banyak banget persamaan dan interaksinya yang sulit nanti dijelaskan. Maka orang untuk yang berkaitan dengan partikel yang sangat banyak itu masuknya ke fisika statistik ya. Itu ranahnya seperti itu. Oke. Ya sudah. Langsung saja terkait dengan hukum Newton.
Nah, yang pertama, hukum pertama Newton atau orang menyebutnya sebagai hukum inersia atau kelembaman, ya. Kelembaman di sini tuh istilahnya dipakai untuk menjelaskan tingkat kesulitan benda itu untuk digerakkan, ya. Itu kelembaman atau gampangnya ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan geraknya gitu. Nah, jadi berkaitan dengan si benda tadi untuk mempertahankan geraknya, maka hukum Newton di sini menjelaskan hukum pertama Newton, sebuah benda yang awalnya diam, ya, dia akan tetap diam kecuali dikenai oleh gaya luar, ya. Itu hukum pertama. Bisa juga berkaitan dengan sebuah benda yang bergerak continue, ya, dengan kecepatan konstan, dia juga akan bergerak dalam suatu lintasan yang lurus, ya, straight line, kecuali dia dikenai oleh gaya luar. Artinya dalam hal ini kita bisa narik kesimpulan bahwa yang benda awalnya diam, dia akan tetap diam kecuali kalau ada gaya luar. Artinya kalau ada gangguan dari luar, maka benda yang awalnya diam kemungkinan bisa nanti akan bergerak, ya. Itu pengaruhnya. Oke. Kemudian ada objek yang misalkan bergerak dengan kecepatan konstan, ya. Dia akan bergerak lurus dengan kecepatan konstan kecuali kalau ada gaya luar yang bekerja, ya. Artinya nanti bisa jadi dengan gangguan tadi atau gaya luar yang diberikan tadi akan merubah arah geraknya yang tadinya lurus, entah itu mungkin berbelok gitu kan, atau mungkin nanti ada perubahan kecepatan, ya. Seperti itu. Jadi ada percepatan yang ditimbulkan di sini. Oke. Nah, maka dalam hal ini memang pemberian gangguan atau gaya luar tadi itu bisa mempengaruhi keadaan sistemnya. Kalau di awalnya dia mungkin aja nanti bisa akan bergerak, atau juga nanti yang tadinya bergerak dengan kecepatan konstan bisa berubah menjadi entah itu dipercepat atau lintasannya berubah menjadi yang melengkung, misalkan seperti itu, ya. Oke. Nah, masih terkait dengan hukum pertama Newton, dia hanya berlaku pada kerangka acuan yang kita sebut dengan kerangka acuan inersia istilahnya. Nah, apa itu kerangka acuan inersia? Jadi, misalkan kita punya suatu benda atau objek, ya, dan di sini jika tidak ada gaya yang bekerja pada objek tadi atau benda tadi, maka kita bisa mengambil sembarang kerangka acuan di mana, ya, percepatan dari objek tadi itu nilainya sama dengan 0. Nah, artinya dalam hal ini, karena si benda tadi itu tidak diberi gaya, ya, berarti kalau kita asumsikan benda tadi awalnya diam, maka dia akan diam, ya. Maka kerangka acuan yang kita gunakan itu juga yang tidak mengalami percepatan terhadap bendanya. Artinya bisa jadi kerangka acuannya juga diam atau kerangka acuannya bergerak dengan kecepatan konstan, ya. Atau bisa juga si bendanya tadi yang memang awalnya bergerak dengan kecepatan konstan tapi tidak ada gaya luar, maka kita masih bisa mengambil sembarang kerangka acuan dengan syarat kita tidak ada percepatan terhadap bendanya. Artinya boleh kita sama-sama bergerak dengan kecepatan konstan antara kerangka acuan dengan objek tadi atau benda yang tadi, atau kerangka acuan yang kita ambil adalah kerangka acuan yang diam, ya. Itulah yang disebut dengan kerangka acuan inersia. Jadi sebuah kerangka acuan di mana dia entah itu kerangka acuannya diam atau kerangka acuannya bergerak dengan kecepatan konstan, ya. Seperti itu. Nah, biasanya penentuan kerangka acuan inersia kita mengambilnya adalah kerangka acuannya yaitu bumi. Karena kita bisa dibilang gerak kita terhadap bumi itu bisa disebut relatif konstan, atau ya bisa kita katakan bahwa bumi itu kayak kerangka acuan yang diam lah buat kita, ya. Jadi kita bebas nanti entah itu bergerak dengan kecepatan konstan atau diam atau bergerak dengan percepatan seperti itu, ya. Idealnya pembahasan di sini kita mengambil kerangka acuan inersianya adalah kerangka acuan bumi, ya, seperti itu. Oke.
Nah, kembali ke pengertian gaya dan massa. Kenapa ini penting? Karena dalam menggunakan hukum pertama Newton dan konsep kerangka acuan inersia tadi ya, kita dapat mendefinisikan sebuah gaya itu sebagai interaksi luar atau aksi yang bekerja pada benda yang menyebabkan, ini yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu yang menyebabkan perubahan kecepatan ya, atau adanya percepatan relatif terhadap kerangka acuan inersianya. Nah, seperti itu ya. Nah, gaya yang bekerja pada sebuah benda yang disebabkan oleh benda lain dan gaya tersebut disebabkan oleh satu objek yang secara fisik disentuh oleh objek kedua. Jadi ada sentuhan dari objek lain gitu, maka gaya tersebut dinamakan sebagai gaya kontak ya. Jadi gaya kontak itu gaya yang terjadi di antara dua objek yang saling bersentuhan ya. Salah satu contoh yang paling gampang adalah gaya gesek. Karena jelas gaya gesek itu kan dia gaya kontak antara dua permukaan yang berbeda ya, kayak gitu. Dan jika memang permukaannya kasar, maka di situ timbul gaya gesek ya. Oke, selain itu ada gaya lain yang bekerja pada suatu objek tapi tanpa kontak fisik langsung dengan objek kedua. Nah, kita menyebutnya sebagai gaya pada suatu jarak. Contohnya di sini kayak gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik ya. Nah, gaya-gaya yang seperti ini itu ditimbulkan ya yang kita namakan sebagai medan. Ya, ada medan gravitasi, ada medan magnet dan juga ada medan listrik. Nah, medan inilah sebagai manifestasi gaya yang menyebabkan entah itu benda ataupun muatan ya yang ditempatkan dalam suatu ruang mengalami gaya, entah itu gaya gravitasi karena benda tadi mempunyai massa, pasti dia akan mengalami gaya gravitasi, dan kalau dia muatan maka dia akan mengalami gaya listrik ya oleh medan listrik di sekitarnya, seperti itu ya. Jadi konsep mengenai gaya pada suatu jarak itu biasanya berkaitan dengan adanya medan. Jadi medan itu kita bisa bayangkan sebagai sesuatu yang mengisi ruang, dan dia itu yang menyebabkan adanya gaya yang bekerja pada benda tadi tanpa harus adanya kontak fisik secara langsung ya. Oke. Nah, sedangkan massa pengertiannya itu merupakan sifat intrinsik suatu benda. Artinya berarti sifat bawaan dari bendanya. Jadi semua benda itu pastilah mempunyai massa karena intrinsik, bawaan ya. Kayak gitu. Mau sekecil apapun dia pasti mempunyai massa. Ya kalau kita berbicara partikel memang ada partikel yang tidak bermassa ya. Mungkin juga seperti itu. Tapi secara umum kalau kita membahasnya secara makroskopik maka semua benda itu pasti mempunyai massa ya. Itu sebagai sifat intrinsiknya atau bawaannya. Nah, di mana ini juga merupakan ukuran kelembaman dari benda tersebut. Artinya apa? Ukuran kelembaman itu ini. Semakin besar massa bendanya, maka semakin sulit benda itu dipercepat. Makanya tadi saya sampaikan bahwa ukuran kelembaman itu merupakan ukuran seberapa besar benda itu untuk mempertahankan geraknya ya. Artinya kalau massa bendanya itu besar, maka dia akan lebih sulit digerakkan ketimbang massa yang kecil atau ringan ya. Dia akan lebih mudah untuk digerakkan atau dipercepat. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang masuk ke hukum kedua Newton. Berkaitan dengan hukum kedua Newton ya. Di sini dia menghubungkan antara besaran percepatan dan gaya yang bekerja pada benda tadi. Jadi di sini nilai percepatan sebuah objek atau benda itu secara langsung sebanding dengan total gaya yang bekerja padanya ya. Jadi dia berbanding lurus terhadap gaya yang bekerja padanya, dan resiprokal berarti berbanding terbalik terhadap massa dari bendanya ya. Yang merupakan konstanta kesebandingannya. Jadi 1/m ini kita bisa bayangkan sebagai konstanta kesebandingannya, di mana ada hubungan yang sebanding antara percepatan dan gaya totalnya dengan kesebandingannya adalah 1/m.
Atau biasanya kan kita menulisnya sederhananya F sama dengan M kali A ya, seperti itu. Tapi ingat, F di sini adalah gaya total atau resultan gaya, dimana kita bisa menulisnya sebagai sigma F ya. Jadi ini sigma F sama dengan M kali A. Ya, kalau kita mengenalnya kan seperti itu. Bentuk lainnya ya sama aja, A itu sama dengan sigma F per M. Ya, oke. Itu terkait dengan hukum kedua Newton. Dia menghubungkan antara percepatan dengan total gaya yang diberikan pada bendanya, ya. Nah, sekarang dari rumusan ini, maka kita bisa istilahnya membandingkan massa dan dikaitkan dengan percepatan bendanya. Jadi, misalkan kita memberikan gaya yang sama pada dua buah benda yang berbeda, anggaplah bendanya itu kayak kotak kardus dengan sebongkah batu gitu. Ya, tapi kita memberi gaya yang sama nilainya, di mana di sini F1 sama dengan F2. Anggap F1 ini untuk yang benda kardus, kotak kardus tadi. Kalau F2 ini untuk yang sebongkah batu tadi ya. Nah, dari rumusnya F sama dengan M kali A berarti M1A1, berarti yang ini M2 kali A2. Yang M1 pindah ke sini nanti dapat ini, yang A2 pindah ke sini nanti dapat yang ini ya. Jadi kita lihat di sini ada hubungan berbanding terbalik memang antara massa dengan percepatannya ya. Artinya kalau M2 ini misalkan massa bongkah batunya itu 4 kali dari massa kardus tadi M1 ya. Kalau massanya 4 kali dari benda pertama nih, maka lihat percepatannya A2 ke sini. Berarti 4-nya nanti pindah ke bawah ya. Jadi 1/4 dari percepatan benda pertama gitu. Sederhananya seperti itu. Jadi kalau masanya itu 4 kali, maka percepatannya akan menjadi 1/4 kalinya. Kalau masanya itu 2 kalinya, maka nanti percepatannya menjadi setengah kali dari percepatan benda pertama tadi gitu. Ya, seperti itu. Oke. Oke. Biar jelasnya kita langsung contoh aja untuk contoh pertama. Nah, soalnya seperti ini biar lebih jelas, langsung lihat gambarnya aja ya. Jadi sebuah partikel mempunyai massa 0,4 kilo, dia diberikan gaya yang simultan bersamaan, dua buah gaya yang simultan. Ada F1 nilainya ini dan F2 nilainya ini ya, gambarnya ini seperti ini. Di mana F1 nilainya itu min 2i min 4j. Nah, karena baik i sama j atau x sama y-nya itu negatif, maka bisa dibilang arah F1 tuh ke arah di kuadran 3. Kita lihat kan F1 kan ke sini ya. Kenapa arahnya ke sini? Karena kalau kita bikin komponennya nanti X-nya dia ke arah negatif kan? Karena dia nilainya min 2. Yang Y-nya kan nanti ke bawah juga negatif ya. Makanya di sini minus 4 ya. Jadi memang arahnya ke arah kuadran 3 lah ibaratnya. Kalau F2 di sini minus 2,6i ditambah 5j. Nah, I-nya atau X-nya minus, Y atau J-nya positif, jelas ini masuknya di kuadran 2. Makanya di sini arah F2 tuh ke arah kuadran 2 ya, dimana kalau kita bikin komponennya F2Y ke arah atas berarti kan positif. Makanya di sini plus J-nya ya 5J. Dan arah X-nya itu ke arah X negatif, makanya min 2,6i. Nah, penggambarannya seperti itu ya. Jadi si partikel ini dikenai dua buah gaya, F1 ke arah sini, F2-nya ke arah sini. Nah, karena dia dikenai oleh dua buah gaya, maka kita harus cari resultan gayanya. Kalau kita pakai metode yang kemarin ya, yang awal-awal, pakai metode jajar genjang, maka nanti gaya resultannya kita tinggal bikin jajar genjangnya di sini, kita tinggal tarik dari sini ke ujung jajar genjang. Nah, itulah gaya total yang bekerja di partikelnya ya. Nah, gaya total ini nanti yang menggerakkan si partikel ya, entah itu ada kecepatannya konstan atau ada percepatan ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah di sini, jika partikel ini ada di awalnya ada di pusat koordinat ya, dan mulai bergerak dari keadaan diam pada T sama dengan 0. Jadi di titik ini dia awalnya diam, ini T sama dengan 0, dia mulai bergerak dikenai gaya tadi. Kemudian otomatis ada posisinya ya, ada vektor posisinya nanti. Nah, yang dicari adalah tentukanlah vektor posisi R-nya yang ini dan juga vektor kecepatan V-nya pada waktu T-nya 1,6 sekon. Jadi
Selain kita mengukur posisinya dan juga kita mencari vektor kecepatan. Tapi ketika waktu T sama dengan 1,6 sekon ya. Oke. Nah, maka untuk mencari vektor posisi ya, karena dalam hal ini ada gaya yang bekerja, ingat ada hubungan gaya dengan percepatan ya, maka si benda otomatis akan ada percepatan. Jadi geraknya udah nggak konstan lagi, tapi ada percepatan. Nah, karena dia bergeraknya ada percepatan, maka kita bisa kaitkan ke hubungan dari gerak lurus berubah beraturan ya, GLBB. Karena si partikel pasti gerak lurus ke arah sini terus nih, ya. Karena gayanya cuma satu arah ke sini, gaya resultannya. Gitu. Jadi kita bisa kaitkan ke rumus gerak lurus berubah beraturan yang kita tahu di mana S atau R. Nah, biasanya kan kita menulisnya S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat ya. Nah, ini bentuk vektornya. Jadi R sama dengan R0 ditambah V0 kali T plus setengah AT kuadrat ya. Di sini rumus bentuk vektornya dan ini versi lengkapnya karena ada R0. Jadi memang sebenarnya harus ada R0 atau X0 ya. R0 inilah yang menunjukkan posisi awalnya. Karena dia posisi awalnya di pusat koordinat origin, maka nanti R0-nya itu 0 ya. Dan karena dia awalnya itu diam ya, maka V0-nya juga nilainya 0. Jadi vektor posisi R-nya itu ternyata tinggal setengah AT kuadrat. Jadi untuk menentukan R kita perlu nilai vektor A-nya gitu. Nah, kita tahu untuk mencari vektor A-nya, dia kan dibilang dari hukum Newton kedua, yaitu sebanding dengan gayanya, resultan gayanya ya. Jadi kita bisa gunakan hukum Newton kedua untuk mencari percepatannya, yaitu sigma F dibagi M ya. Jadi kalau mau mencari sigma F-nya ya gampang. Gayanya sudah ada nih, komponen-komponennya kita tinggal jumlahkan langsung ya. Jadi F1 ditambah F2. F1 masukkan nilainya ini ya, min 2i min 4c, dan F2 nilainya ini min 2,6i ditambah 5j, maka hasil jumlahnya ini sama ini min 4,6i ya. J dengan J maka min 4 tambah 5 jadinya 1j ya. Saya rasa ini gampang ya, penjumlahan biasa. Oke, selebihnya kita tinggal bagi dengan M atau masanya, maka nanti dapat percepatannya ya. Oke, dari sini kita tinggal bagi dengan masanya. Jadi hasil ini kalian bagi dengan masanya yaitu 0,4 kilo. Maka nanti min 4,6 dibagi 0,4 dapat min 11,5. 1 dibagi 0,4 nanti dapat 2,5. Nah, inilah vektor percepatannya ya. Karena ini sudah dapat A-nya, kita tinggal substitusi ke sini. Nanti dapat deh vektor R-nya ya. Jadi hasilnya A-nya ini substitusikan. Nah, vektor A-nya boleh kalian jabarkan ada komponen AX, I, sama AYJ ya. Boleh seperti ini. Atau mau langsung aja nggak masalah. Kan A-nya sudah ada nih. Yang ini nilainya ya, IJ-nya kan. Kalian tinggal substitusikan aja langsung ke sini. Setengah dikali min 11,5 nanti dapat min 5,75 ya. Terus 2,5 dikalikan dengan setengah nanti dapat 1,25 ya. Dan ingat masih ada T kuadrat. Makanya di sini dikalikan dengan T kuadrat. Oke, ketemu ya vektor R-nya. Nah, kita mencari pada waktu T berapa? 1,6 sekon. Substitusikan aja langsung ke sini T-nya 1,6 dikuadratin, dikalikan ke dalam, maka nanti dapat vektor R-nya ya. Saya rasa nggak ribet ya, gampang. Seperti itu. Oke, itu yang A. Untuk yang B, vektor kecepatan, maka yang paling gampang kita bisa gunakan turunannya. Kenapa pakai turunan? Karena fungsi dari vektor posisinya sudah ada nih ya. Fungsi dalam T-nya sudah ada ini. Jadi kita tinggal turunkan aja. Ini diturunkan terhadap waktu, maka turunan T kuadrat kan 2T. 2-nya dikalikan ke sini nanti dapat ini ya. Nah, makanya nih 2 dikalikan ini dikalikan dengan T karena turunan T kuadrat adalah 2T ya. Oke, dikalikan, masukkan nilai T-nya 1,6. Oke, nanti akan dapat angkanya seperti ini ya. Min 18,4 meter per sekon I ditambah 4 meter per sekon J ya. Seperti itu. Ini cara langsungnya. Kalian bisa gunakan turunan.
Atau cara lain juga bisa, kalian bisa gunakan rumus GLBB-nya dari finalnya, V akhirnya, dimana kalau kalian masih ingat ya, rumusnya V sama dengan V0 ditambah AT, tapi V0-nya 0, maka tinggal A kali T. Jadi A-nya ini dikalikan dengan T, ya. Makanya nih, nanti ini kalau dikalikan 2-nya ke dalam dulu nih, nanti balik lagi ke sini nih. Ya, 2 kali 5,75 dapat ini, 2 dikali 1,25 dapat ini ya. Tuh, jadi sama aja tinggal A kali T ya. Karena ini nggak lain adalah memang A-nya. Ya, dikalikan dengan T. Seperti itu. Jadi, boleh pakai rumus GLBB-nya atau pakai turunannya lebih gampang. Karena kebetulan sudah ada fungsi posisinya terhadap waktunya sudah ada ya. Seperti itu. Oke. Nah, lanjut. Berkaitan dengan hukum Newton, ada beberapa jenis gaya yang akan sering banget kita perhitungkan dalam perhitungan mekanikanya ya. Salah satunya adalah gaya berat atau gaya gravitasi. Kita menyederhanakan gampangnya gaya berat ya. Karena memang sebuah benda yang dijatuhkan di atas permukaan bumi, gerak jatuh bebas gampangnya, dia akan selalu mengalami percepatan jatuh bebasnya yang konstan kalau kita mengabaikan hambatan udaranya ya. Yang mengarah ke pusat bumi yang kita tahu yaitu adalah percepatan gravitasi atau G lambangnya ya. Gaya yang menyebabkan percepatan tersebutlah kita menyebutnya dengan gaya gravitasi ya. Nah, dan berat suatu benda merupakan besar dari gaya gravitasinya yang bekerja ya. Jadi memang berat gaya gravitasi besar dari gaya gravitasi itu kita menyebutnya sebagai gaya berat ya. Yang dirumuskan sebagai M dikalikan dengan G. Massa bendanya dikalikan dengan percepatan gravitasi. Saya rasa kalian udah tahu semua lah rumus ini ya. Dengan G-nya yaitu 9,81 Newton per kilogram atau meter per sekon kuadrat ya. Ini angka persisnya. Kalau di SMA kalian mungkin tinggal 10 meter per sekon ya. 10 meter per sekon kuadrat. Tapi untuk tingkat universitasnya harusnya kita pakai yang presisinya 9,81 meter per sekon kuadrat ya. Seperti itu. Oke. Selain gaya berat ada juga gaya kontak yang sempat saya singgung di awal. Gaya kontak ini tergantung dari bentuk bendanya ya. Apakah dia benda padat atau gaya pegas atau tali ya. Nah, terkait dengan benda padat, gaya kontak yang sering terjadi yaitu gaya normal, dia itu gaya yang selalu tegak lurus permukaan, dan juga gaya gesek yang gayanya selalu berlawanan dengan arah geraknya. Jadi tipe gaya kontak pada benda padat bisa dua, gaya normal dan juga gaya gesek. Nah, gaya normal itu dia akan selalu tegak lurus permukaannya nih. Jadi kalau dia permukaannya miring seperti ini, ya bukan berarti dia tetap ke atas ya. Dia akan miring sedikit di sini mengikuti permukaan miringnya. Dan dia harus bentuk tegak lurusnya, maka inilah gaya normalnya ya, seperti itu. Nah, sama juga kalau misalkan ini tangga kita senderkan di dinding, kita senderkan di dinding. Nah, ketika menyentuh di sini, maka ada gaya normal yang bekerja ke tangga, tapi arahnya adalah horizontal ke kanan ya, karena di sini dindingnya kan tegak lurus vertikal, maka yang tegak lurusnya adalah ke kanan ya, horizontal. Begitu juga yang di bagian alasnya nih ya, karena permukaan dindingnya ini yang datar, maka gaya normalnya yang tegak lurus ke atas ya. Itulah gaya normal, dia selalu mengarah tegak lurus permukaan, dan dia akan terjadi kalau ada kontak dua permukaan ya. Kalau bendanya melayang yang nggak ada gaya normal ya. Kemudian gaya gesek itu timbul juga karena ada kontak dan dia selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Nah, ini contohnya nih. Kalau kita mendorong benda ini ke kanan, maka nanti ada gaya gesek yang arahnya ke kiri. Tapi perlu dicatat bahwa gaya gesek ini timbul karena si permukaannya itu kita bisa bilangnya sebagai permukaan yang kasar ya. Kalau permukaan kontak antara kotak dengan lantai itu ada kekasarannya, maka dia akan timbul gaya gesek ya, dimana akan selalu berlawanan dari gaya yang diberikan. Kita ngasih gaya ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri ya, seperti itu.
Oke, untuk pegas, pada pegas itu juga ada gaya kontak karena di sini ada hubungan antara pegas dengan bendanya ya. Jadi ketika pegas ini kita rentangkan dari keadaan seimbangnya nih, keadaan seimbangnya dengan panjangnya X, ya kita rentangkan, kita tarik ke kanan, maka akan timbul gaya pegasnya tadi nih. Karena ini ada koneksi atau hubungan antara pegas dengan bendanya tadi ya. Dimana gaya yang kita tarik tadi, berikan tadi itu akan sama dengan gaya pegasnya ini gitu. Tapi nilai gaya pegasnya ini itu dirumuskan ya secara eksperimen itu sama dengan nilainya minus K dikalikan dengan X. Jadi minus K dikalikan dengan simpangannya. Dengan K itu merupakan konstanta pegas atau konstanta gaya. Tapi kita lebih sering menyebutnya sebagai konstanta pegasnya ya. Dan tanda negatif di sini itu menunjukkan bahwa gaya yang dikerahkan itu selalu berlawanan arah. Karena kalau kita tarik ke kanan, si benda kan cenderung akan bergerak ke kiri ya. Nah itulah penyebabnya adalah gaya pegas tadi. Begitu juga kalau misalkan kita tekan ke kiri, maka ada gaya mendorong ke arah kanan ya. Itulah juga gaya pegasnya ya. Seperti itu. Jadi tanda minus inilah yang menunjukkan arah gaya pegasnya selalu berlawanan dengan gaya yang kita berikan. Kita kasih ke kanan, dia gaya pegasnya ke kiri. Kita dorong ke kiri, gaya pegasnya nanti ke kanan ya. Seperti itu. Dan konstanta pegas di sini K itu menunjukkan ukuran kekerasan lah bisa dibilang ya. Kekerasan dari pegasnya. Kalau K-nya besar, maka si pegasnya ini bisa dibilang sulit, bukan sulit sih, agak susah untuk ditarik gitu ya atau ditekan gitu. Berbeda kalau misalkan dengan konstanta pegas K yang kecil ya, dia akan mudah kita tarik dan kita juga gampang untuk menekannya gitu. Nah, tapi masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Kalau konstanta pegasnya itu dia besar, memang dia agak sulit untuk ditarik atau ditekan, tapi dia akan lebih tahan pegasnya, lebih tahan dari sifat patahnya ya. Artinya dia masih bisa akan terus kembali ke bentuk semulanya gitu. Jadi tingkat gaya yang diberikan pun itu dengan gaya yang besar dia masih akan bisa kembali ke bentuk semulanya. Berbeda dengan kalau K-nya yang kecil. Dia memang akan mudah untuk direntangkan ataupun ditekan ya. Tapi dia akan lebih mudah patah gitu. Kalau kita terlalu memberikan gaya yang besar, maka nanti ketika kita tarik gayanya itu udah pegasnya nanti nggak kembali ke bentuk semulanya. Kita menyebutnya itu pegas yang sudah patah ibaratnya ya. Jadi udah nggak kembali ke bentuk semulanya. Seperti itu, oke? Terkait dengan gaya pegas. Kemudian pada tali, nah besarnya gaya pada satu segmen tali yang dikerahkan pada segmen tali yang lain. Jadi tali ini kita bisa bayangkan sebagai kumpulan segmen ya. Segmen itu kayak bagian-bagian kecil dari talinya gitu. Nah, kalau kita menarik di sini dengan gaya tertentu, nah maka satu segmen yang terhubung dengan gaya yang kita berikan, dia akan saling terhubung dengan segmen tali yang lain ya. Nah, disitulah kita sebut dengan namanya gaya tegang tali karena nanti talinya akan menegang gitu. Gaya tegang tali. Itu artinya jika tali ditarik pada sebuah benda, besarnya gaya pada benda tersebut itu sama dengan gaya tegang talinya. Makanya untuk kasus yang balok yang digantung dengan tali itu gaya tegang talinya akan sama dengan gaya berat. Gitu ya. Oke. Kemudian hukum yang terakhir, yang ketiga, ini paling penting. Jadi dalam hukum ketiga Newton menjelaskan bahwa adanya suatu sifat penting dari gaya, di mana gaya itu selalu terjadi berpasangan, atau kita menyebutnya ada aksi dan juga reaksi, gitu ya. Ketika memberikan gaya ke benda, itu aksi, maka benda tersebut kan akan memberikan gaya yang balik yang sama, yaitulah reaksinya, seperti itu. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Contoh yang sederhana yang paling gampang, kalau kalian misalkan katakan aja memukul dinding gitu. Nah, reaksinya apa? Reaksinya adalah tangan kalian sakit kan? Karena dinding itulah memberikan gaya yang sama dengan gaya yang kita berikan gitu. Jadi dinding memberikan gaya yang sama ke tangan kita sehingga tangan kita akan merasakan sakit ya.
Seperti itu, oke. Nah, bunyinya gimana hukum ketiga Newton? Ketika dua buah benda berinteraksi, ya, maka gaya FBA ini adalah gaya yang dikerahkan oleh B. Jadi B itu yang mengerahkan gayanya pada benda A. Nah, A itu yang dikenai gayanya. Jadi yang B ini yang mengerjakan gayanya, yang A ini yang dikenai gayanya, ya. Jadi FBA ini adalah gaya yang dikerahkan oleh B pada benda A adalah sama dengan dan berlawanan arah dari gaya FAB, yaitu gaya yang dikerahkan oleh benda A pada benda B, ya. Jadi rumusnya kita bikin bisa seperti ini. FBA sama dengan minus FAB, ya. Inilah hubungan antara aksi reaksi. Ini bisa kita katakan sebagai aksinya dan ini adalah reaksinya, ya. Arahnya berlawanan. Gitu. Contohnya ini gambarnya di sini. Dari gambar ini anggaplah kalian tidak ada meja dulu di sini, ya, hanya ada kotak dan bumi ini. Dua buah benda ini juga mengalami yang namanya gaya aksi reaksi, di mana si baloknya ini itu ditarik oleh bumi ke arah pusat bumi oleh gaya gravitasi buminya, ya. Jadi di sini FEB. Jadi bumi mengerahkan gaya pada si balok tadi. Nih, ingat yang pertama ini ini yang mengerahkan gaya, yang B itu yang dikenai, ya. Jadi di sini adalah gaya yang dikerahkan oleh bumi nih, sehingga si balok bergerak ke bawah ke pusat bumi, ya. Nah, begitu juga bumi sebenarnya ditarik oleh balok ini dengan gaya yang sama dan arahnya berlawanan. Ya, inilah pasangan aksi reaksi, ya. Nah, kemudian kalau kita tempatkan suatu meja di sini sehingga tadi yang baloknya mau turun ke bawah itu jadi tertahan di sini, ya. Karena dia tertahan, maka nanti ada gaya yang menekan meja ibaratnya, yaitu gaya FNBT di sini, gaya normal B balok terhadap meja, ya. Ini gaya tekan balok terhadap meja, maka gaya tekan baliknya adalah ini, FNTB ini. Gaya yang digerakkan oleh meja ke balok, ya. Inilah gaya normal yang kita sering sebut, ya. Itu sebenarnya gaya tekan baloknya gitu terhadap alasnya, ya. Inilah juga namanya pasangan aksi reaksi, ya, seperti itu. Jadi memang gaya itu selalu terjadi secara berpasangan. Oke, contoh yang kedua, nih soalnya biar lebih cepat, gampang mahamin, kita ke gambarnya aja, ya. Kasusnya di sini adalah kita sebagai penumpang dari pesawat jet di sini, ya. Jadi penumpang di pesawat jet ini, di mana pesawat jetnya ini bergerak, ya, yang akan lepas landas, ibaratnya take off. Nah, ketika si pesawatnya bergerak dengan percepatan A, ya, yang akan lepas landas ini, nah kita di dalamnya itu iseng-iseng ingin menentukan berapa sih nilai percepatan pesawatnya gitu, maksudnya, ya. Nah, maka caranya kita mengambil yoyo, ya, kemudian kita rentangkan. Jadi ketika yoyonya ini direntangkan dan pesawatnya bergerak ke kanan, maka nanti yoyonya akan bergerak ke kiri, ya, menyimpang ke kiri dia. Yaitu dengan sudut sebesar theta. Dan kalau kita ukur ternyata sudut yang dibentuk adalah nilainya 22 derajat nih terhadap vertikalnya gitu. Jadi dengan informasi ini theta doang nih kita pengen menentukan nih nilai percepatan pesawat berapa sih gitu. Kalau yang B adalah kalau massa yoyonya ketahuan 40 gram, maka gaya tegang talinya berapa gitu, ya. Jadi dengan modal sudut simpangannya ini kita bisa menentukan besar percepatan pesawatnya. Itu perhitungan kisaran kitanya, ya, seperti itu. Oke, yang terpenting dalam penerapan hukum Newton, kalian selalu gambarkan gaya-gaya yang bekerja di sini, ya. Karena ini berkaitan dengan yoyo, maka fokuskan di yoyonya. Kita bikin di sini gaya yang bekerja pada yoyonya ada pertama gaya tegang tali, karena dia jelas dihubungkan dengan tali, ya, yaitu arahnya ke sini. Dan ada pastinya gaya berat yang arahnya selalu ke bawah, ya, FG gitu. Nah, terkait dengan letak sudutnya, kenapa tetanya bisa di sini? Kita lihat, harusnya kan gaya tegang tali kan arahnya ke sini, ya.
Nah, ini kan sudut theta di sini nih. Oke. Tapi kalau kita bikin satu garis lagi tegak lurus di sini ya. Nih, katakan aja di sini yang sejajar dengan garis vertikal ini. Nah, maka sudut theta ini jelas akan sama dengan sudut theta yang di sini ya. Nah, makanya di sini sudutnya adalah theta di sini nih. Oke, seperti itu. Ya. Dan berkaitan dengan hukum Newton kedua, itu konsistensi dari bentuk vektornya nih. Dimana kan hukum Newton kan sigma F sama dengan M kali A. Nah, kita lihat M kali A ini kan sama aja kayak sigma F-nya, yaitu ada Mg, sigma F-nya kan Mg ditambah dengan T kan. Berarti kan resultannya yang ini ya, M kali A gitu. Jadi ada konsistensi dari hukum Newtonnya terhadap bentuk vektornya ya. Seperti itu. Oke. Maka yang terpenting untuk penyelesaiannya kita tinggal bikin, setelah dibikin diagram gayanya maka kita bikin komponennya. Mana yang perlu kita bikin komponen, kita lihat arah percepatan nih atau arah pergerakan bendanya. Karena arah percepatannya itu ke kanan, maka jelas yang dibikin komponen adalah si T-nya. Supaya gaya tegang talinya ini ada yang searah dengan pergerakannya ya ke arah sumbu X yang di sini. Ada yang tegak lurus dengan pergerakannya yang sebelah sini gitu ya. Oke, maka dari penjabarannya ini untuk komponen X dan komponen Y-nya. Dalam penjabaran komponen X sama komponen Y di sini ya, komponen Y di sini ini masih belum menentukan arah positif negatif gayanya ya. Jadi kita hanya menjumlahkan komponen gayanya. Jelas di sini ada Tx ditambah Fgx karena ada gaya Fg juga, tapi kan kita tahu nanti Fgx nilainya 0 ya. Karena dia hanya ada pada arah vertikalnya atau arah Y, nggak ada pada arah X kan, gitu. Untuk yang komponen Y maka nanti ada TY ditambah FGY sama dengan MAY ya. Nah, kita jabarkan satu-satu untuk komponen X. Untuk Tx itu sama aja nilainya T sin theta ya, karena di sini T-nya arahnya ke sini. Tx itu berarti yang ini. Berarti kan letaknya sama aja kayak di depan sudut ya. Dan depan sudut kita pakainya adalah sin, makanya di sini T sin theta. Dan Fgx-nya tadi sudah saya bilang itu nilainya 0 karena dia hanya pada arah komponen Y, sumbu Y ya. Sama dengan MAX. Nah, AX ini itu menunjukkan percepatan pesawat karena percepatan yang ada hanya pada arah X ya, AX. Jadi nanti yang Y ini bakalan 0 nilainya nih gitu. Ya, seperti itu nih. Kenapa Tx-nya itu positif? Jadi kita asumsikan karena bergeraknya ke kanan, maka arah positifnya juga ke kanan. Nih, jadi sumbu X positif itu arah kanan. Jadi yang atas itu berarti arah positif Y-nya, ya. Yang ke bawah nanti arah negatif Y-nya. Jadi untuk komponen X di sini kita bisa peroleh pertama T sin theta sama dengan MAX. Untuk komponen Y kita jabarkan. TY itu letaknya di sebelah sini, dia di samping sudut theta ya, makanya di sini pakainya cos. Jadi ingat gitu aja. Kalau depan sudut sin, samping sudut pakainya cos ya. FGY-nya karena dia ke arah bawah berarti pakainya minus mg ya. Dan percepatan pada arahnya jelas sama dengan 0 karena pesawatnya hanya bergerak ke kanan kan, nggak ke atas bawah ya gitu. Jadi y-nya sama dengan 0. Oke. Dari persamaan kedua kita dapat nilai T cos theta sama dengan mg. Nah, dari situ karena kita mau mencari percepatan pesawat ya, maka gampangnya kita tinggal bagi dua persamaan ini. Kita bagi T sin theta dengan T cos theta, nanti MAX dibagi mg ya. Dari sini T-nya nanti coret, maka dapat sin per cos, yaitu nggak lain adalah tangen. M-nya nanti coret, tinggal AX per G. Oke, tuh dari sini dapat percepatan pesawat ya. AX-nya berarti G dikalikan dengan tangen theta-nya. Jadi 9,81 dikali dengan tangen 22, yaitu sekitar 3,96 meter per sekon kuadrat. Ya, seperti itu. Jadi kalian bisa mengukur nih, nilai percepatan pesawat gampangnya ya, gravitasinya dikalikan dengan tangen sudutnya. Semakin besar sudut simpangannya, jelas nanti percepatannya pun akan makin besar. Karena jelas dia akan, kalau percepatannya besar ya, ini akan langsung tersimpang besar sudutnya. Kayak gitu ya. Oke. Untuk yang B saya rasa gampang, kalian bisa gunakan dua persamaan yang didapat di sini. Kalian bisa gunakan salah satu. Boleh pakai yang ini sama yang ini untuk mencari gaya tegang talinya ya.
Tapi yang paling gampang kita pakai yang ini aja, ya. Boleh sih pakai yang ini, tapi AX-nya dipakai yang udah kita hitung di sini, yang 3,96. Oke. Nah, contohnya di sini kita ambil yang gampangnya ini aja, T cos theta sama dengan MG, atau T sama dengan MG per cos theta ya. Masukkan nilai-nilainya, maka nanti dapat nilai T-nya itu 0,423 Newton ya. Gitu. Oke, gampang ya, saya rasa nggak ribet untuk kasus yang ini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ke aplikasinya, penerapannya. Tadi prinsip-prinsip dasar dari hukum Newton, sekarang aplikasinya. Untuk penerapannya, kita perlu definisi lanjut mengenai gaya gesekan tadi atau friction, kita menyebutnya gaya gesek. Gaya gesekan ini merupakan gaya yang bekerja pada permukaan yang kasar, kuncinya ini. Kalau dia permukaannya licin berarti nggak ada gaya gesek ya, kita anggap gaya geseknya 0. Jadi dia bekerja pada permukaan kasar dari dua buah benda yang saling kontak. Contohnya ini sama ini nih ya. Kalau kita lihat gambar yang satu dengan yang dua ini tingkat kekasarannya berbeda ya. Ini agak lebih halus ketimbang yang ini. Maka bisa jadi gaya gesek untuk yang ini tuh nilainya lebih kecil dibanding gaya gesek untuk yang ini. Karena dia tingkat kekasarannya besar nih. Nah, nanti tingkat kekasaran inilah berkaitan dengan koefisien geseknya ya. Tapi yang terpenting gaya gesek selalu berlawanan arah terhadap gaya yang diberikan. Kalau kita ngasih gaya ke kanan, maka dia gaya geseknya pun ke kiri. Ini juga sama ya. Ngasih gaya ke kanan, gaya geseknya pun akan ke kiri. Oke. Dan untuk gaya gesek itu terbagi dua jenisnya. Ada gaya gesek statik sama ada gaya gesek kinetik. Nah, apa itu bedanya? Kalau gaya gesek statik itu merupakan gaya gesek yang bekerja ketika tidak ada pergeseran antara dua permukaan yang saling kontak. Jadi meskipun kita kasih gaya, tapi kalau dia nggak ada pergerakan nih bendanya, maka itu disebutnya sebagai gaya gesek statik ya. Gitu. Jadi gaya gesek statik inilah gaya gesek yang menjaga agar benda itu tidak bergerak gitu. Oke. Dan gaya gesek statik tetap berlawanan dengan gaya luar yang diberikan ya, yang dapat bervariasi dari 0 tuh sampai nilai maksimumnya, Fs maksimum. Artinya gini, kalaupun ini kita nggak kasih gaya ya, dan ini permukaannya kasar, maka gaya geseknya tetap ada, yaitu nilainya sama dengan 0. Tapi kalau kita mulai kasih gaya, katakan 5 Newton, kita dorong 5 Newton ke kanan, maka gaya geseknya pun 5 Newton kalau bendanya belum bergerak ya, masih diam. Kita berbesar lagi jadi 10 Newton, masih belum bergerak juga, maka gaya geseknya tetap nilainya 10 Newton. Jadi tetap bervariasi tergantung dari gaya yang kita berikan. Sampai misalkan batas maksimumnya, kita kasih gaya sampai 25 Newton katakan aja, maka itulah Fs maksimumnya, nilainya 25 Newton. Nah, apa itu gaya gesek maksimum? Artinya itu batasan di mana gaya yang diberikan supaya bendanya ini tepat akan bergerak ya. Artinya belum bergerak, tepat akan bergerak. Artinya kalau gaya gesek maksimumnya itu 25 Newton, maka kalau kita memberikan gaya lebih dari itu, katakan aja 26 Newton, maka sudah dipastikan benda ini pasti akan mulai bergerak ya, seperti itu. Oke. Jadi bergantung pada seberapa besar gaya yang diberikan untuk gaya gesek statik ya. Dan nilai Fs maksimum ini sebanding dengan besar gaya yang menekan dua permukaan yang saling kontak, yaitu nggak lain adalah gaya normalnya ya, untuk tetap bersentuhan atau gaya normalnya. Jadi nilai Fs maksimum itu nilainya adalah μs dikalikan Fn. Atau nilai Fs-nya itu selalu kurang dari sama dengan μs kali Fn ya, karena bervariasi. Tapi batas maksimumnya adalah μs-nya dikalikan dengan Fn. Di mana μs itu menunjukkan koefisien gesek statiknya gitu. Oke. Nah, koefisien gesek inilah yang menentukan tingkat kekasaran permukaan benda ya, bisa kita bilang. Kalau dia kekasarannya kalau koefisien geseknya itu besar, berarti permukaannya bisa kita bilang kasar. Kalau agak halus, maka μ-nya itu nilainya kecil, μs-nya ya. Oke, kemudian untuk yang keduanya adalah gaya gesek kinetik, yaitu merupakan gaya gesek yang bekerja
ketika bendanya itu mulai mengalami pergeseran setelah diberikannya gaya dari luar tadi ya. Dan nilainya itu lebih kecil dari gaya gesek statik maksimumnya. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya antara gaya gesek dengan gaya yang diberikan ya. Gaya gesek itu bervariasi dari 0 sampai batas maksimum ya, yang tadi contohnya saya berikan. Misalkan kasih 5 Newton masih belum bergerak, berarti gaya geseknya 5 Newton. Terus sampai 10 Newton masih belum bergerak, gaya geseknya juga 10 Newton. Sampai batas maksimumnya misalkan aja 25 Newton. Nah, kalau kita udah lebih dari situ, katakan aja kasih 26 Newton, maka dia akan mulai bergerak nih, ya. Dan nilainya gaya geseknya selalu lebih kecil dibanding gaya maksimumnya nih. Ya. Artinya memang gaya yang diberikan untuk sampai benda itu bergerak itu bisa dibilang lebih besar ketimbang gaya yang kita berikan ketika benda itu udah bergerak gitu. Jadi ketika sudah bergerak, maka gayanya akan lebih enak, enteng gitu ya. Makanya ketika kita mulai memberikan gaya, memang pasti awalnya berat banget untuk menggerakkan bendanya. Tapi kalau sudah bergeser bendanya itu pasti akan lebih ringan ya. Makanya di sini gaya geseknya lebih kecil dibanding gaya gesek statis maksimumnya. Dan selama pergerakan kita lihat gaya geseknya itu konstan ya. Dimana rumus gaya gesek kinetiknya mirip kayak tadi. Bedanya ini adalah pakainya mu k. Mu k dikalikan Fn ya. Mu k ini koefisien gesek kinetiknya. Jadi ketika dia sudah mulai bergerak, yaitu ada. Jadi jelas di sini mu k nanti akan selalu lebih kecil dibanding mu s ya. Seperti itu. Oke. Selain gaya gesek ada sifat yang lain ya. Gaya gesek termasuk gaya hambat. Sifat gaya hambat yang lain itu adalah gaya penahan atau drag force ya. Nah, gaya penahan ini timbul untuk benda-benda yang melalui suatu fluida ya. Jadi ketika sebuah benda yang bergerak melalui suatu fluida, entah itu air atau udara ya dan lain-lain. Nah, fluida inilah memberikan gaya tarik atau gaya hambat yang berlawanan dengan arah gerak bendanya. Jadi sama gaya gesek juga gaya hambat, berbeda dengan gaya penahan di sini ya atau drag force di sini. Dia juga sifatnya menghambat, yaitu berlawanan dengan arah gerak bendanya. Berbedanya ya tidak seperti gaya gesek pada umumnya. Gaya penahan ini ya, gaya hambatnya itu meningkat seiring dengan meningkatnya kecepatan. Jadi contohnya di sini nih. Awal mula si parasut ini direntangkan ya, ini sebagai gaya penahannya nih. Dia pasti gaya yang diberikan yang menahan penahan mobil ini pasti dia awalnya akan sangat besar karena awalnya kecepatan benda pasti masih sangat tinggi kecepatannya ya. Mungkin bisa lebih dari 300 atau 400 km per jam ya. Gitu. Awal parasut ini kebuka. Jadi bisa dibilang gaya penahan di sini itu nilainya sangat besar. Sampai akhirnya nilai kecepatannya terus berkurang mobilnya, maka gaya penahannya pun dia akan terus berkurang. Tergantung dari kecepatan bendanya pada saat itu. Sampai nanti misalkan pada akhirnya dia berhenti, ya jelas nanti gaya penahannya pun nilainya sama dengan 0 ya. Kayak gitu. Jadi bergantung terhadap kecepatannya. Maka di sini besar gaya hambat didefinisikan nilainya oleh B dikalikan V pangkat N. Dengan B merupakan konstanta kesebandingannya. Biasanya ini dikaitkan dengan hasil eksperimen ya. Maksudnya bentuk eksperimennya seperti apa. Dan pangkat N ini tergantung dari tadi tingkat kecepatannya. Kalau kecepatannya besar, bisa jadi nanti N-nya mungkin bisa lebih dari pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, seterusnya ya. Atau dia maksudnya melebihi kecepatan suara gitu. Mungkin pangkat N-nya akan lebih dari 2 ya, pangkat 3, pangkat 4, atau seterusnya. Kalau misalkan kecepatannya masih di bawah kecepatan udara, bisa jadi mungkin N-nya masih pangkat 1 atau pangkat 2 ya. Oke, seperti itu. Jadi ordernya tergantung dari tingkat kecepatan bendanya. Itulah bedanya dengan gaya gesek sebelumnya ya. Kalau gaya penahan bergantung dari kecepatan benda. Oke. Terus kecepatan benda ini, gaya hambat ini atau penahan ini, kalau kita terapkan pada kasus gerak benda jatuh bebas yang paling sederhana ya. Jadi misalkan sebuah benda yang dijatuhkan dari keadaan diam, itu kan gerak jatuh bebas, dan mengalami gerak jatuh bebas oleh gaya gravitasi di sini mg ke bawah.
Nah, jika kita perhitungkan gaya hambat udara, berarti kan ada gaya hambatnya ke atas ya. Contohnya di sini kayak orang terjun payung nih. Inilah parasut sebagai gaya penahannya ke atas, ini gaya berat dari orangnya. Maka sesuai dengan hukum Newton kedua ya, yang sigma F sama dengan M kali A. Nah, karena si bendanya ini bergerak ke bawah, maka itulah arah positif Y-nya. Makanya Y-nya positif ke bawah sekarang. Ya, ini X positif sebagai asumsi kita aja ke kanan, X positif ya. Gitu. Karena Y positif ke bawah, maka MG nilainya positif dikurangi dengan B VN-nya itu yang ke atas sama dengan MAY. Ini percepatan sistem bendanya. Dari sini maka percepatan bendanya AY-nya tinggal dibagi dengan M, yaitu nilainya G minus B per M V pangkat N ya. Artinya dari rumus ini kalau hambatan udara kita perhitungkan, maka jelas percepatan benda itu nggak lagi sama dengan percepatan gravitasi dan dia akan selalu lebih kecil karena ini dikurang ya gitu. Jadi lebih kecil dari percepatan gravitasi. Oke. Terus dalam keadaan di mana gaya hambat udara itu mengimbangi gaya gravitasi, jadi ada saat di mana gaya hambatnya ini mulai mengimbangi gaya gravitasinya nih. Nah, maka dalam hal ini nilai percepatan bendanya itu jadi 0. Jadi si bendanya ini mulai bergerak dengan kecepatan konstan. Oke, dan nilai kecepatannya itu kita bisa tentukan nilainya di mana disebut sebagai kecepatan terminal ya. Gitu. Untuk mencarinya ya tadi, karena percepatannya 0, kita tinggal pindah ruaskan yang B per M V pangkat N ke sini, nanti dapat V-nya. Dan itulah rumus kecepatan terminalnya untuk kasus yang gerak jatuh bebas ya. Jadi kecepatan terminalnya adalah mg per B pangkat per N. Oke, seperti itu ya. Jadi gaya penahan ini sifatnya memang menghambat gaya gerak, tapi ada saat dia mulai mengimbangi. Dari situlah nanti kalau si bendanya terus bergerak dan ini mulai mengimbangi, maka nanti gerak bendanya mulai bergerak dengan kecepatan konstan ya, nggak ada lagi percepatan. Oke, itu bedanya ya. Oke, terusnya contoh yang ketiga biar lebih jelas ya, gambarnya langsung aja seperti ini. Oke, contohnya ada sebuah benda masanya M, kemudian diikatkan ke tali yang panjangnya L ya, dan benda ini kita putar, jadi nggak bergerak ayunan naik turun ya. Jadi dia nggak mengayun seperti biasanya pendulumnya. Nah ini dia pendulumnya pendulum putar karena dia bergeraknya berputar nih dengan kecepatan V dan jari-jari lingkarannya adalah R ya, kayak gitu. Jadi ini pendulum putar. Kemudian simpangan yang diberikan di sini adalah theta, simpangan sudutnya theta terhadap vertikal. Nah, yang kita cari adalah pertama arah percepatan bendanya yang A, yang B itu besar tegangan talinya, T-nya yang ini. Kemudian yang C adalah kelajuan bolanya ya, kecepatan bolanya yang ini, kelajuan putarnya. Oke, langsung aja. Kalau ini masih gampang. Selalu gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja ya. Jelas ada T karena dia diikatkan dengan tali, gaya tegang talinya ada ke arah sini, dan juga selalu ada MG yang ke arah bawah ya. Oke. Untuk letak sudutnya, karena ini sudutnya theta terhadap vertikal di sini, kalau kita bikin vertikal lagi di sini, maka nanti kan sudut tetanya sebelah sini ya. Makanya dia bisa bentuknya seperti ini tetanya di sini. Oke, kayak gitu ya. Nah, untuk yang A saya rasa gampang untuk arah percepatan. Jelas arah percepatannya adalah yaitu arahnya horizontal dan dia mengarah ke pusat koordinat ya. Ke pusat lingkarannya. Ke pusat lingkaran dalam bergeraknya tadi ya. Jadi bisa dibilang di sini adalah percepatan sentripetalnya nih yang ke arah pusat karena dia geraknya melingkar. Jadi untuk gerak melingkar selalu ada yang namanya percepatan sentripetal yang mengarah ke pusat lingkaran. Kalau dia bergeraknya dengan kecepatan konstan. Tapi kalau dia bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah, nggak konstan, maka selain ada percepatan sentripetal yang mengarah ke pusat, juga ada percepatan tangensial nih ya yang berada di tepian lingkarannya nih. V ini pun juga ada di tepian lingkarannya ya, gitu. Oke. Bedanya dikit di situ.
Itu untuk yang A. Kalau yang B, gaya tegang tali, kita tinggal gunakan hukum Newtonnya ya. Kita paling gampang terapkan sigma Fy-nya dulu. Jelas ada Ty, Ty-nya di sini adalah samping sudut theta, berarti pakainya cos, T cos theta. Dan arah positifnya ke arah atas ya. Biasanya memang arah positif ke atas. Kebetulan memang arah geraknya kan hanya horizontal doang, arah X. Dan dia ke arah sini gaya TX-nya, maka ini kita sebut sebagai arah positifnya ya. Jadi yang TY ke atas positifnya, TX yang ini ke arah sininya berarti ke arah positifnya ya. Jadi T cos theta dikurangi mg sama dengan 0 karena nggak ada percepatan pada arah sumbu Y ya. Karena si benda dia berputar dia pada bidang X-nya ya. Jadi dari persamaan ini kita langsung ketemu nilai T-nya ya. T sama dengan mg per cos theta. Untuk yang C, kelajuan bola bisa kita gunakan komponen X-nya. Karena kelajuannya kan berada bidang X ya, di bidang X-nya. Jadi sigma Fx sama dengan MAX yang gaya yang bekerja pada arah X, jelas di sini hanya ada Tx ya. Tx letaknya ada di depan sudut theta di sini, maka dia pakainya adalah sin T sin theta ya. Nah, terus untuk percepatan X-nya yang arah pusat ini karena dia berkaitan dengan percepatan sentripetal, maka nilainya adalah mv kuadrat per r. Ya, inilah percepatan sentripetalnya nih. V kuadrat per r. Oke. Karena kita mau mencari V-nya, kelajuan, berarti kita harus tahu T-nya dulu. Dan kebetulan T-nya sudah dapat dari yang B. Ya, tinggal substitusikan ke sini. Substitusikan. Jadi mg per cos dikalikan sin sama dengan mv kuadrat per r ya. Nanti m-nya bisa coret ruas kanan kirinya, maka tinggal g sin per cos adalah tangen ya, dapat v kuadrat per r atau v-nya menjadi ini gr tangan theta-nya ya, r-nya dikalikan ke sini, kemudian diakarin maka dapat ini ya, rg tangen theta. Akar dari rg tangen theta ya. Kayak gitu. Oke, itu contoh yang ketiga ya. Satu lagi, contoh yang keempat. Langsung ke gambarnya biar gampang juga. Kalau contoh yang keempat di sini kasusnya ada lengkungan jalan ya. Katakan aja jalannya menikung membentuk lingkaran dengan jari-jarinya adalah 30 meter dan kemiringan jalannya itu membentuk sudut theta di sini. Oke. Nah, dalam keadaan normal, permukaan jalan itu membentuk sudut 30 derajat dengan vertikalnya. Dengan vertikalnya berarti yang sebelah sini ya. Jadi normalnya itu dia 30 derajat di sini nih terhadap vertikalnya gitu. Oke, itu keadaan normal. Tapi kita di sini mau mencari sudut theta sehingga si mobil yang menikung tadi di sini itu dapat berputar atau berbelok ya. Dengan kecepatannya itu adalah 40 km per jam ya, meskipun di sini keadaan jalannya ada S-nya atau kita bisa katakan dia tanpa ada gesekan ya, licin, jalannya licin kayak gitu. Jadi kita mau mencari sudut theta-nya itu berapa supaya si mobil ini masih tetap aman berbelok dengan kecepatan 40 km per jam meskipun jalannya tuh licin ya. Seperti itu. Oke. Maka selalu yang terpenting gambarkan semua diagram gayanya. Nah, pertama ada gaya normal, jelas ya, yang tegak lurus permukaan bidang miringnya. Ini kan bidang miringnya. Jadi gaya normalnya tuh yang ke arah sini. Kemudian ada mg ya, jelas ke arah bawah. Dan ini nggak ada gesekan ya, karena permukaannya licin. Oke. Dari situ maka kita tinggal bikin komponen-komponen gayanya. Nah, tetapi yang terpenting mana yang harus kita bikin komponennya? Apakah Fn atau Mg? Ternyata ini nggak bisa sembarangan juga ya. Jadi dilihat dari tergantung arah percepatan atau arah gerak bendanya. Karena dia menikung, ya kalau kita lihat gambarnya lagi nih, karena dia menikung dan dia membentuk lintasannya itu lingkaran. Ya, maka jelas ada percepatan yang arahnya ke pusat lingkaran ke arah sini nih. Jadi dia arah percepatannya horizontal, yaitu percepatan sentripetal kan. Nah, karena dia percepatannya horizontal ke arah sini, maka komponen yang harus dirubah adalah jelas ini Fn nih. Fn kita bikin jadi komponen Fny sama komponen X-nya, Fnx ya. Jadi bukan Mg-nya ya. Seperti itu.
Kalau pergerakannya itu searah bidang miring, baru jelas yang dirubah komponennya adalah mg. Nanti ada mg yang ini y sama mg x-nya ya. Kayak gitu. Oke. Bedanya seperti itu ya. Nah, jadi karena percepatannya itu ke arah pusat, maka kita bikin komponennya yang Fn. Ya, kita terapkan untuk komponen Y-nya. Sigma Fy sama dengan MAY. Komponen Y yaitu jelas yang tegak lurusnya. Di sini Fny, yang enggak lain adalah Fn cos theta. Nah, kenapa pakai cos? Nah, ini yang agak repot penentuan sudutnya ya. Kalau di gambar sebelumnya kan theta itu kan ditentukan dari bidang miring terhadap sudut horizontalnya ya, yang di sini nih. Nah, sudut ini kan akan sama dengan sudut yang di sini kan? Ya, theta nih. Karena ini ke sini theta, berarti sisanya yang ini ke sini 90 min theta kan? Nah, berarti yang sebagian di sini itu balik lagi sama dengan theta ya. Jadi tetanya di sini sama aja nih. Oke, karena Fny di sini letaknya adalah samping sudut, maka kita pakainya adalah cos. Kemudian dikurangi mg ya, karena di arah ke bawah negatifnya. Sama dengan 0, jelas nggak ada percepatan pada arah y. Jadi dari persamaan pertama kita ketemu Fn cos theta sama dengan mg. Oke. Untuk komponen x-nya, maka sigma fx sama dengan m kali ax. Komponen x-nya itu kan jelas cuma hanya ada fnx ya, dan dia letaknya ada di arahnya kan ke arah sini, depan sudut ya, pakainya sin fn sin theta. Dan percepatannya masih berkaitan dengan percepatan sentripetal karena dia bergerak melingkar ibaratnya ya. Jadi m v kuadrat per r. Oke. Dari situ karena kita mau mencari sudutnya, maka dari dua persamaan ini kita bagi aja langsung. Nah, gitu kan. Fn sin dibagi Fn cos, nanti Fn-nya coret, sin per cos, nanti dapatnya tangan ya. mv kuadrat per r dibagi mg, nanti m-nya coret, maka ketemu v kuadrat per rg. Jadi nilai v-nya sama tuh kayak tadi v-nya ya, akar rg tangan theta, tapi kita mencarinya sudutnya. Jadi dari sini sudut tetanya, karena tangan tetanya udah sekian, maka tetanya adalah arcus tangannya atau tangan inverse-nya ya. Tangan inverse dari v kuadrat per rg. Nah, inilah nilai sudutnya gitu. Oke. Tinggal substitusikan semua nilainya. V-nya adalah tadi 40 km per jam. Kita harus bikin dalam satuan meter per sekon dulu karena itu satuan SI-nya ya. Ya, maka tinggal dikali 1 per 3,6 karena 1 km kan 1000 meter dan 1 jam 3600 kon ya. Dibagi 1000 nanti dapat 1 per 3,6 ya, seperti itu. Oke. Nah, udah yang lainnya udah sama ya. Jari-jarinya 30 meter, G-nya 9,81. Oke. Nanti dapat sudutnya nih 22,8 derajat ya. Kayak gitu. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang untuk latihan soalnya di sini nanti saya berikan dua latihan soal yang kita bahas sekarang ya. Jadi bukan buat nanti juga, kita akan bahas langsung di sini. Untuk latihan soal yang pertama saya ambil dari buku Tipler semuanya. Yang nomor 80 ya. Kasusnya di sini. Jadi ada balok, dua buah balok yang disusun dalam bidang miring ya, bentuknya seperti ini. Balok yang atas itu 20 kilo, yang bawah 10 kilo. Kemudian dia dihubungkan pada suatu tali ya, di sini di mana katrolnya di sini kita asumsikan dia tidak bermassa dan juga katrolnya licin ya, frictionless. Gitu. Yang dicari di sini adalah tentukanlah nilai percepatan masing-masing balok ya, masing-masing balok di sini sama tegangan tali yang menghubungkan dua buah balok tadi di sini nih. Dengan sudut kemiringan bidangnya itu adalah 20 derajat ya. Oke, langsung aja. Selalu gambarkan semua gaya yang bekerja. Karena kita di sini ada dua buah benda, kita kajinya satu-satu. Untuk massa yang 20 kilo dulu yang di atas nih ya. Gaya yang bekerja jelas ada gaya normal ya. Gaya normal di sini timbulkan karena dia kontak dengan benda yang 10 kilo ya, arahnya ke atas. Gaya tegang tali arahnya ke sini. Jadi gaya tegang tali itu arahnya selalu ke arah si talinya ya, ke arah sini. Dan ada mg ke bawah yaitu ini M20G gitu. Nah, terus yang kita bikin komponen karena si massa 20 kilo ini bergeraknya searah bidang miringnya ya, ke arah naik turun bidang miring, maka yang perlu dibikin komponen jelas adalah mg.
supaya MG ini ada yang komponen searah bidang miringnya ya, ini MG sin, sama yang tegak lurus bidang miringnya yaitu MG cos theta. Kenapa pakainya seperti itu ya? Oke. Kita lihat sudutnya kan tadi di sini kan theta nih 20 derajat. Dia dibentuk antara bidang miringnya dengan horizontalnya yang ini ya. Berarti kan sama aja bidang miring kan arahnya ini juga nih, arah T nih. Kalau kita bikin horizontalnya yang sebelah sini ya. Ini kan sudutnya sama juga theta kan, 20 derajat ya. Karena ini theta 20, maka yang sisanya yang ini ke sini itu nanti 90 min 20. Nah, balik lagi nanti yang di sini sisanya nih, 20 derajat kan? Gitu ya. Karena yang X itu komponennya arah sini dan dia letaknya di depan sudut theta ya, maka dia adalah MG sin. Yang ini dia letaknya di samping sudut, maka pakainya cos gitu ya. Oke. Setelah semuanya dibikin komponennya, maka selebihnya gunakan hukum Newton keduanya. Sigma Fx sama dengan Max, kita fokus komponen X-nya, karena kan kita mau mencari arah percepatan ya. Dari situ kan, maka nilai positifnya adalah T dikurangi dengan M20 G sin theta sama dengan M20 dikali A20. Nah, dalam hal ini kita kan belum tahu arah pergerakannya ya, apakah si benda 20 kilo yang ke bawah, yang 10 kilo ke atas, atau kebalikannya 10 kilo ke bawah, yang M20 itu ke atas, gitu ya. Karena kita nggak tahu arah pergerakannya secara pasti, maka kita gampangnya tentukan aja langsung arah positifnya adalah arah T, arah X yang ini, yang T, dan arah positif Y-nya ke arah atasnya ya. Kayak gitu. Makanya di sini T-nya itu arah positifnya, T karena dia ke kanan, ke arah positifnya. Yang MG sin theta-nya dia itu kan ke arah kiri ya. Makanya dia arah negatifnya. Seperti itu ya. Sama dengan M20 dikali A20, yaitu percepatan benda 20 kilo. Oke. Dengan cara yang sama untuk massa 10 kilo dan gaya yang bekerja pun sama. Di sini Fn10, tapi Fn10 di sini gaya kontak antara bidang miringnya ya dengan massa 10 kilo. Kemudian ada gaya tegang tali yang arahnya searah talinya, dan ada gaya beratnya yaitu Mg-nya ya, yang ke arah bawah. Komponennya juga nanti sama, nanti yang ini kita bikin komponennya nih Mg cos theta, yang ini Mg sin theta. Jadi mirip-mirip lah ya, persis. Maka sigma Fx-nya jadi sama kasusnya, kita anggap arah positifnya ke kanan ini, makanya T positif dikurangi M10 G sin theta yang sebelah sini ya, M10 G sin theta yang sebelah sini sama dengan M10 dikali A10 ya, kayak gitu. Oke, maka dari dua persamaan yang sudah kita dapat, baru kita terapkan arah percepatannya. Karena kedua baloknya itu dihubungkan dengan tali yang sama dan katrolnya licin nih, kuncinya nih, katrolnya licin. Maka nilai percepatannya akan sama. Tapi udah jelas dia arahnya berlawanan antara A20 sama A10. Gak mungkin dua-duanya sama-sama ke bawah atau sama-sama ke atas kan, gak mungkin ya. Jadi udah pasti arahnya berlawanan dan besarnya tuh sama. Oke. Dari ketentuan ini, maka kita tinggal substitusikan ke dalam persamaan yang kita dapat nih. Boleh kita ganti yang A20 di sini menjadi minus A10 ya, atau yang A10-nya diganti, boleh aja, nggak masalah. Dalam hal ini saya perhitungannya yang A20 sini saya ganti menjadi minus A10, oke? Maka nanti persamaannya berubah ya, dapatnya seperti ini, min M20 A10. Yang ini masih sama dengan yang ini. Baru kita eliminasi untuk menghilangkan T-nya ya. Kita kurangi T-nya nanti habis, maka nanti hasil pengurangannya. Yang ini sama-sama ada G sin theta, kita keluarin G sin theta ya. Yang min ketemu min M10, jadi plus M10-nya nih. Makanya M10 plus baru minus M20 ya. Kemudian yang ini, yang min dikalikan M10 A10 kan jadinya minus juga. Jadi yang kita keluarin adalah minus A10-nya ya. Maka yang masanya jadi positif semua, M10 ditambah M20. Ya udah, dari sini kan ketemu nilai percepatan 10-nya ya. Jadi tinggal bagi aja nih ke sini dan minusnya dikalikan ke sini ya, nanti dapat M20 minus M10. Oke. Substitusikan semua nilainya yang sudah ada kan, G-nya sudah ada, tetanya tadi 20 derajat, massa 20 kilo, ini 10 kilo, nanti dapat percepatannya adalah ini untuk yang A10-nya ya, 1,12 meter per sekon kuadrat.
Untuk A20 ya tinggal minusnya, karena kan percepatannya sama, hanya beda di arahnya aja. Untuk T-nya kalian bisa substitusikan ke salah satu persamaan ini ya. Nanti dapat T-nya ini 44,8 Newton. Jadi boleh pakai yang ini atau yang ini, kan nanti akan sama aja ya. Begitu. Itu untuk soal latihan pertama ya. Oke, soal latihan yang kedua ya, yang terakhir. Di sini kasusnya adalah ada bidang miring dengan masanya 2 kilo dan ditempatkan suatu balok di sini masanya setengah kilo ya. Dia awalnya keadaannya diam dengan bidang miringnya ini diberikan gaya F ke kanan ya. Dan di sini permukaannya itu licin nih antara bidang miring dengan lantainya ya, frictionless. Jika kan dia bilang dia slide on a frictionless surface, jadi dia bergerak pada permukaan yang licin ya. Nah, untuk kasus yang A, jika koefisien gesek statik antara bidang miring segitiga ini dan baloknya adalah diketahui 0,8, jadi ini permukaannya kasar ya. Jadi ada G geseknya, mu S-nya 0,8 dan kemiringan bidang miringnya itu 35 derajat terhadap horizontal. Yang kita cari adalah tentukanlah nilai maksimum minimum dari gaya yang diberikan ya untuk baloknya itu tidak slip. Artinya tidak naik maupun tidak turun nih ketika dikasih gaya ke arah kanan sini gitu ya. Jadi kita harus mencari gaya minimum dan gaya maksimumnya. Oke. Kalau yang biasa intinya caranya sama, hanya kalian tinggal ganti mu S-nya 0,4 ya. Prinsipnya kan perhitungannya sama. Oke, untuk perhitungannya maka selalu yang terpenting gambarkan semua gaya yang bekerja ya. Oke, pertama gaya yang bekerja jelas ada gaya normal karena dia kontak dengan bidang miring, yaitu arahnya agak condong ke sini ya. Kemudian ada gaya berat, jelas gaya berat ke bawah. Dan karena ada gaya gesek antara permukaan balok dengan segitiganya ini, bidang miringnya ini, nah maka gaya geseknya ini saya bikin ada dua, ada yang ke atas, ada yang ke bawah nih. Kenapa ada dua? Karena tergantung gaya yang diberikan di sini nih, apakah minimum atau maksimum kan? Gitu. Nah, kalau gaya yang diberikan di sini adalah minimum, kecil gitu ya. Karena gaya yang diberikan kecil, berarti kan ada kemungkinan si balok itu bergerak ke bawah ya. Gitu. Nah, maka gaya gesek yang minimum inilah yang menahan si bendanya ini supaya tidak bergerak ya. Jadi karena dia cenderung ke bawah untuk gaya minimum, maka ada gaya gesek yang arahnya ke atas. Ini untuk gaya gesek kalau gaya yang diberikan minimum ya. Kalau kita berikan itu gayanya cukup besar, berarti kan ada kemungkinan si baloknya nanti bergerak ke atas kan. Nah, maka karena dia condong bergerak ke atas, gaya gesek maksimumnya adalah nanti ke bawahnya, Fs maksimum gitu. Jadi yang Fs min untuk gaya yang kita berikan minimum, kalau Fs max untuk keadaan di mana gaya yang kita berikan adalah maksimum ya. Seperti itu. Oke. Dan yang perlu dibikin komponen itu tergantung dari arah pergerakannya ya. Pergerakan siapa? Nah, ini pergerakan sistemnya nih, bukan bidang miringnya, si baloknya ya. Karena yang diberikan gaya kan ke kanan nih, berarti kan si sistem balok maupun bidang segitiganya itu kan akan bergerak ke kanan kan. Karena dia bergerak ke kanan, maka jelas yang dibikin komponen itu bukan mg tapi si fn. Ada yang fn yang tegak lurusnya ini fn cos, sama yang searah sumbu x-nya fn sin theta ya. Kayak gitu. Nanti untuk gaya gesek juga sama nih. Gaya gesek yang minimum yang arah sini nanti kita bikin yang X-nya sama yang Y-nya ya. Kayak gitu. Untuk letak sudut, kenapa di sini sudutnya theta? Ya gampangnya, ini kan sudut theta kan yang ini nih, 35 ya, antara bidang miring dengan horizontal di sini kan. Kan sama aja dengan sudut yang di sebelah sininya nih. Kalau ini kita bikin bidang miring lagi nih. Nah, saya bikin garis bantu yang searah bidang miringnya. Sudut ini ke sini dia 35, berarti kan sama aja ini ke sini juga 35 kan ya. Sisanya nanti yang ini berarti kan 90 min theta. Nanti balik lagi untuk yang ini. Jelas sudutnya theta. Jadi theta itu yang di sini ya. Makanya di sini yang komponen Y karena dia di samping pakainya cos. Untuk yang komponen X karena dia di depan sudut maka pakainya sin ya. Nanti yang Fs nanti ke sini, jelas nanti dibikin X sama Y ya. Langsung aja deh. Untuk yang keadaan minimum dulu. Untuk keadaan minimum maka sigma Fx-nya
Karena arah pergerakan ke kanan, ya berarti itu arah positif X-nya ya. Jadi di sini FNC-nya positif nih. Oke. Nah, karena di sini gaya yang diberikan minimum, kita pakai Fs minimum. Arahnya ke arah sini nih, ya. Letak sudut tetanya, karena di sini theta, maka sisanya yang ini 90 min theta, maka yang kecil inilah yang arahnya sudutnya theta ya. Jadi Fs-nya itu yang ini, letaknya di samping sudut pakainya cos, ya. Sama dengan M dikalikan A minimum. A minimum ini adalah percepatan sistemnya, ya. Itu. Kemudian sigma Fy-nya jelas yang ke atas kita bikin positif ya, Fn cos theta. Nah, Fs minimumnya itu kan ada Fx yang ke arah sini dan ada yang ke arah atas juga ya. Berarti dia positif. Karena dia letaknya di depan sudut ya, maka pakainya sin. Oke. Dikurangi Mg, Mg-nya ke arah bawah dan sama dengan 0. Karena sistem hanya bergerak ke kanan, nggak ke atas ya. Jadi percepatan arah Y nilainya 0. Oke. Dan dari definisi gaya gesek maksimum adalah mu s dikalikan Fn. Ya, mu s dikalikan Fn ini diganti nilainya sama dengan mu s dikalikan Fn. Nah, dari persamaan kedua, maka kita bisa peroleh nilai Fn-nya. Kalau Fs ini kita ganti mu s dikali Fn, Fn kalian keluarin ya, Mg pindah ke kanan. Maka yang ini sisanya pindah dibagi jadinya kan cos theta ditambah mu s dikalikan sin ya. Saya rasa gampang ya. Substitusikan hasilnya ke persamaan pertama, nanti diperoleh percepatan minimum gitu. Kita mencari A minimum nih, berarti M-nya pindahkan ke sini ya. Dibagi dengan M nih. Fn yang ini kita keluarin, maka ini tinggal sin ya. Yang ini ada mu s dikalikan cos, makanya min mu s cos theta ya. Nah, bagian Fn dibagi M itu bisa kalian substitusikan dari persamaan pertama ini. Kalau M-nya pindah ruas ke sini, Fn per M nilainya adalah G per cos theta ditambah mu S sin theta. Ya, makanya ini dapatnya ya. G per cos theta plus mu S sin theta. Oke. Seperti itu ya. Dari situ kita tinggal substitusikan nilainya untuk mendapatkan percepatan minimumnya ya. Substitusikan sudutnya 35, mu S-nya 0,8. Nanti dapat minus 0,627 meter per sekon kuadrat ya. Percepatan dapat, maka jelas gayanya kan nanti ketemu dari sigma F sama dengan M kali A ya. Jadi F minimumnya adalah M dikali A minimum. Nah, M di sini adalah massa totalnya. Karena gaya yang diberikan itu sebagai satu kesatuan sistem, yaitu balok terhadap bidang miringnya. Dan masing-masing bergerak dengan percepatan yang sama ya, minus 0,627 kan. Kan gitu, oke. Dikalikan dengan massa totalnya 2 ditambah 0,5 nanti dapat min 1,57 Newton. Nah, lihat hasilnya minus nih. Artinya berarti gaya yang diberikan justru bukan ke kanan tapi ke kiri. Jadi ke kiri gaya kita berikan minimum supaya si baloknya itu tidak bergerak ya, justru. Kayak gitu maksudnya. Oke. Kemudian untuk yang gaya maksimum dengan cara yang sama, sigma Fx-nya, tapi sekarang kita pakai adalah Fs maksimumnya ya. Oke, maka dari sini kita tinggal jabarkan sigma Fx-nya yang arah kanan ada Fn sin theta yang ini ya. Kemudian ada apa lagi? Fs-nya nih, jangan lupa. Fs-nya dijabarin kalau untuk komponen X, nah lihat ke arah kanan juga kan. Ini juga pakainya cos karena letak sudutnya kan theta di sini nih. Sama dengan theta yang ini kan di sini ya. Dan dia letaknya di samping sudut pakainya juga cos theta. Sama dengan M dikalikan A maksimumnya ya. Kayak gitu. Oke. Untuk komponen Y maka ada Fn cos theta ke arah positifnya. Nah, yang bagian Fs-nya itu Fsy-nya ke arah bawah nih ya komponennya. Makanya di sini minus. Dan dia letaknya di depan sudut theta yang di sini ya, makanya di sini pakainya sin gitu. Dikurangi Mg yang ke bawah sama dengan 0 karena dia pergerakannya hanya pada arah X ya. Oke, dengan langkah yang sama maka Fs yang kita jabarin mu S dikali Fn yang ini, dari persamaan kedua kita beroleh Fn-nya ya. Jadi Mg per, bedanya ini pakainya min aja, cos theta min mu S sin theta. Oke, substitusikan ke persamaan pertama ya. Yang ini untuk mencari A maksimumnya.
Jadi Fn-nya kayak tadi kita keluarin, maka ini tinggal sin, dan ini ada mu S dikalikan cos ya dibagi M. Fn per M dari persamaan yang ini kita ganti menjadi G per cos theta min mu S sin theta ya. Nah, dapatnya seperti ini kan. Oke, substitusikan semua nilainya, nanti akan dapat percepatan maksimumnya adalah 33,5 meter per sekon kuadrat ya. Dari situ kalian tinggal substitusikan untuk mencari gaya maksimumnya, yaitu F sama dengan M kali A, dan massa yang digunakan adalah massa totalnya ya. Jadi 2 ditambah 0,5 ya, 2,5 dikali 33,5 nanti dapatnya 83,8 Newton. Nah, tandanya positif nih, berarti arahnya sesuai dengan gambarnya ke arah kanan ya. Jadi gaya maksimum yang diberikan ke kanan nilainya adalah 83,8 Newton, supaya si bendanya ini nggak bergerak gitu. Lebih dari ini maka nanti akan dia bergerak ke kanan, ke atas ya, kayak gitu. Oke, seperti itu ya. Siap. Oke, saya rasa untuk pembahasan mengenai prinsip-prinsip dasar dari hukum Newton cukup sampai sini dulu ya. Untuk selanjutnya nanti kita masuk ke bagian energinya, usaha dan energi. Oke. Ya, saya rasa untuk yang sekarang cukup sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.